Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an naqila aw nudalla aw nazila aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita masuk bab shadaqatul tatawwu'. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang zakat, sekarang kita membahas shadaqatul tatawwu', yaitu yang tidak wajib. Jadi tatawwu' ini dari kata tatawwa'an ya tatawwa'u, yang menurut bahasa artinya itu fi'lun ta'ah, ya. Jadi tatawwa'a ya tatawwa'u, tatawwu'an itu artinya adalah fi'lun ta'ah, yang artinya mengerjakan ketaatan. Kalau istilah syar'i, kalau pengertian secara syar'i, yang namanya tatawwu' itu Bapak Ibu adalah mengerjakan ketaatan yang tidak wajib. Jadi sedekah tatawwu' ini ya namanya juga tatawwu', tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Ya, dianjurkan kapanpun. Ini sesuai kesepakatan para ulama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat menganjurkan sedekah tatawwu' Bapak Ibu. Makanya Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsiran." Jadi di sini ketika Allah memerintahkan kita mengeluarkan sedekah tatawwu', Allah menggunakan istilah meminjam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang meminjam Allah dengan pinjaman yang baik. Yang maksud pinjaman yang baik itu ya kalau pinjam 1 juta yang balik kapanpun 1 juta. Jangan kemudian sampai minta tambahan 100.000 atau 100.000, itu namanya riba, nggak boleh. Loh Ustaz, ini 10 tahun yang lalu biar larang-larang misalnya kalau regane pemain muda kabeh misalkan. Nah, kalau seperti itu ya jangan tidak hutangkan Bapak Ibu, tetapi sampai punya buat dagang atau bisnis. Kita nggak pengen rugi terus dipinjamkan minta untung, itu namanya riba. Atau kedua, kalau memang nggak pengen rugi itu panjenengan menghutangkan, meminjamkan dalam bentuk emas. Kalau misalkan dulu emas 1 kilo, ya kapanpun balik emas 1 kilo itu. Kalau misalkan kalau zaman dulu kan biasanya cincin, anting-anting, ya. Kemudian kalau zaman sekarang kan banyak itu yang emas 1 gram, 2 gram, 5 gram gitu. Jadi kalau
panjenengan memang tidak ingin rugi, juga dalam bentuk emas. Ini dalam bentuk emas, karena emas kan sekarang banyak, jadi mudah dijual dan tidak terkena inflasi. Andaikan kembali dengan 5 tahun lagi, itu harganya sudah beda. Itu loh Bapak Ibu. Nah, Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang memberikan kepada Allah pinjaman yang baik? Fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kemudian Allah mengembalikan kepadanya dengan berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Ini tentang sedekah tatawwu yang diperintahkan Allah Ta'ala. Sementara dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bapak Ibu tentang keutamaan sedekah tatawwu. Beliau mengatakan inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah ini sangat-sangat memadamkan murka Allah, wa tadfa'u mitatassu, dan menghalangi mati yang buruk. Ya, jadi orang kalau dia banyak sedekah Bapak Ibu, itu Allah akan meridhoi dia, tidak marah kepadanya, dan dia tidak akan mati dalam kondisi yang buruk. Mati yang buruk itu bagaimana? Mati yang buruk itu yang su'ul khotimah Bapak Ibu. Mati yang buruk itu su'ul khotimah. Dan segala kematian yang buruk lah. Tapi kadang-kadang yang banyak orang baik itu matinya buruk ya. Mati buruk dalam arti disiksa, dibully, na'udzubillah ya. Tapi yang dimaksud dengan kematian yang buruk ini adalah su'ul khotimah. Andaikan orang itu mati dalam kondisi enak-enak, ya, tidak kejar uang ini, tidak dibunuh itu, tidak dimutilasi, tapi mati dalam kondisi murtad, itu maksud mati yang baik. Ya, jadi mati yang buruk itu adalah ketika orang mati dalam kondisi su'ul khotimah. Orangnya mati digantung misalnya, dipancung misalnya, ya. Tapi sebelum meninggal itu dia mengucapkan la ilaha illallah, itu mati yang apa? Mati yang baik, tapi insya Allah husnul khotimah. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dulu pada kitab jenazah sudah kita bahas barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kemudian Bapak Ibu, untuk sedekah tatawwu ini lebih utamanya dirahasiakan. Dirahasiakan. Kalau panjenengan memberikan terang-terangan selama niatnya hanya untuk Allah, tidak ingin di foto orang, tidak ingin dipuji orang, itu bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian memberikannya dengan sembunyi-sembunyi, itu jauh lebih baik, insya Allah. Karena ada dalam hadis itu Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sab'atul yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan akan dinaungi Allah Ta'ala pada hari kiamat, di hari ya di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali darinya. Siapa aja Bapak Ibu? Sudah mendengar hadis ini kan? 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali darinya. Nah, itu ada 7. Nah, di antara 7 itu yang berkaitan dengan sedekah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Saking sembunyi-sembunyinya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Kita sering mendengar Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin?
Zainul Abidin itu cucunya Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya Ali kalau itu dijuluki Zainul Abidin. Ini ketika meninggal dunia itu orang yang memandikan itu kaget loh. Kok apa bunda ini? Kok apa bunda ini? Kalau saya dulu itu bapak pernah naik ke gunung Melirang di malam itu kita itu naiknya itu 2 hari 4 hari sampai puncak. Tapi orang-orang yang cari belerang itu berangkat pagi itu sore turun lagi bawa belerang. Jadi kalau kita naik aja dia itu naik cepat selain jalannya turun dan ini hafal. Nampak enggaknya karena saya dibayar beneran. Nah mungkin maksud orang yang memandikan ini bukan kita bawa beneran kenapa bundanya gitu. Ketika orang yang memandikan ini bertanya kepada istrinya mengaku bahwa setiap malam Ali Zainul Abidin ini membawa tepung dibagi-bagi kepada setiap fakir miskin di kota Madinah. Tapi fakir miskin itu tidak tahu ini dari mana. Ini dari mana? Jadi datang ke rumahnya atas nama dia dan dia punya daftar nama orang-orang miskin di kota Madinah. Makanya orang-orang penduduk Madinah itu mengatakan kami tidak mengetahui tentang sedekah sir ini. Kami tidak mengetahui yang namanya sedekah tersembunyi ini kecuali setelah matinya Ali Zainul Abidin. Karena selama ini nggak tahu siapa orangnya yang melakukan Bapak Ibu. Baru setelah dia meninggal dunia, pada Allah hanya ini pelakunya. Nah itulah, dan setiap dia keluar yang sambil membawa tepung itu, dia itu membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sedekahus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkaitan dengan yang namanya sedekah tatawwu. Jadi kalau panjenengan memberikannya secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik. Kan Allah berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'ma." Itu sedekah kalau kalian menampakkan sedekah fa ni'ma itu bagus. Wa ituha, tapi kalian jika menyembunyikannya wa tu'tuha fuqara dan langsung memberikannya kepada fakir miskin, bahwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Ya ini salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Bapak Ibu, oke? Yang akan mendapatkan naungan. Nah, yang keenam siapa? Yang pertama kan imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin kelas tinggi maupun pemimpin kelas rumah tangga. Misalkan bapak kepada anak-anak, termasuk ibu kepada anak-anaknya. Kadang-kadang orang tua itu benar-benar anak ide, benar-benar itu tekau ketemu ide yang begitu nggak dipilih kasih gitu loh. Yo anak-anak itu mau dipilih kasih gitu ya. Cuma kadang begini Bapak Ibu yang berkaitan dengan masalah anak. Kadang kenapa anak itu masih nurut, masih memakan. Ini kata para ulama itu dilihat kepada disuruh kita lihat pada kondisi sampai dia Bu pas berbut anak itu ya apa? Kalau memang dulu senang membahagiakan suami, tidak banyak datang, maka dia anaknya yang baik itu yang menonjol gitu. Tapi kalau kemudian anaknya kok gak nurut, kok banyak bahkan, saya lihat dulu perbuatan sampai oleh suami gimana pekerjaannya, jangan barang masih tangan misalnya, itu juga sangat mempengaruhi. Ini tentang imamul adil, ya.
Jadi ini pemimpin manapun, termasuk pemimpin masjid takmirnya, termasuk ketua RT, camat dan lain sebagainya, apalagi presiden itu masuk di imam menantu. Yang kedua, wasyabun nasya'a di ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Jadi dia tidak pernah maksiat. Sejak kecil sampai ya namanya orang itu kalau maksiatnya nggak ada lah, banyak ada yang masuk kecuali Pak Masuk namanya Pak Imam Masuk. Ya, jadi yang masuk cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ya bisa tuh ada tapi kayak teman-teman gitu. Karena teman-teman kamu jalan teman-teman siapa ya? Dosa maksudnya nggak sampai dosa besar, dosa kecil apa, apalagi orang TV. Manggai, tombol, itu biasa ada ciri gitu ya. Ya, tetapi ini wasyabun pemuda yang nasya'at tumbuh di ibadah sejak kecil sampai dewasa itu tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, kalau panjenengan ingin tahu mereka ya lihat saja biografi Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan para ulama empat mazhab itu pernah karena yang tidak pernah. Gitu loh, ya tidak pernah. Wasyabun nasya'a di ibadatillah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang kalbunya itu senantiasa terpaut masjid. Jadi kapanpun itu kamu pengen masjid sholat ya. Jadi dia itu merasa seakan-akan masjid itu juga punya perasaan. Makanya tentang pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid ini itu ada cerita. Ada seorang pemuda yaitu bersama pamannya perjalanan dari Makkah mau pulang ke mana gitu. Nah dari Makkah ketika mau pulang ke Madinah ke pamannya itu kan jalannya jauh. Dan di sana kan banyak masjid, banyak rest area yang tutup ya kan. Nah kebetulan pas datang waktu sholat, hampir ke situ ada masjid kosong gitu kan. Mau sholat, masjid kosong sudah lama gitu. Rupanya di belakang masjid itu ada sedan, terus di dalam masjid itu ada seorang pemuda. Ketika dua orang ini pemuda tadi dengan pamannya datang, itu pemuda yang dalam masjid itu senang belum orang saya sholat awakmu gitu. Kamu begitu kan? Kamu begitu. Jadi orang ini yang datang ini pemuda dengan pamannya ini ngambil dewi. Nah jadi di situ tuh kondisinya pas ngaji baca Quran. Nah ketika datang waktu sholat, dua orang ini datang, dia juga mau sholat yang pemuda sendirian tadi itu. Kemudian datang pemuda dengan pamannya ini yang mau sholat, dia ngomong belum tambah jamaah pisan gitu. Dan ngomong terang yang ngomongnya itu sampai yang datang itu bingung, kamu benar ini udah kalau kamu nangis gitu kan ngomong dewi. Nah, namanya mereka selesai dan sholat. Sudah sholat berjamaah asar dan selesai. Kemudian penasaran, saya tak mau saya lagi kan saya lagi kamu boleh lo iya. Nah kamu ngomong karena diri. Terus dia bilang, saya itu ketika mendapati masjid, ya itu satu merasa bahwa masjid itu ingin kita sholat di dalamnya, ingin kita baca Quran di sana. Kalau enggak itu dia tuh kangen. Ini kan dulu masjid kan pernah orang-orang memakmurkan dengan sholat di tilawah, terus ditinggalkan dari kosong. Jadi seakan-akan jadi aku merasakan kata dia, aku merasakan dia itu kangen kepada itu gitu. Makanya tak sempatkan mampir ke sini untuk baca Quran untuk sholat. Baik ada sampean berdua yang datang, makanya saya mau masjid ini loh malah jamaah pisan gitu. Nah, cuma saya baca ini jadi cerita pemuda yang datang dengan pamannya gitu. Berarti hari inilah yang insya Allah masuk dalam apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil
Masjid. Jadi orang yang hatinya itu terpaut kepada masjid. Ada masjid itu pengen sholat di situ, kapan mau sholat? Ada masjid pengen baca Quran di situ, pengen zikir di situ, gitu Pak. Bukan kuburan. Itu masuk dalam kolbu al-qubir maqabir ya enggak. Jadi Nabi tidak mengatakan dan orang yang hatinya terpaut kepada kuburan, bukan kepada masjid. Jadi yang dimakmurkan itu masjid bukan kuburan. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? Warahmatullahi tahabatillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, ijtama'a alaihi, keduanya berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah juga karena Allah. Jadi mereka kumpul, jadi gampang itu seperti para sahabat kumpul bersama dengan Nabi, ya, itu karena Allah. Dan mereka pisah, pergi kemana, dikirim Nabi kemana, kan pisah, ya, itu juga karena Allah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, warajulun da'at imra'atun, seseorang yang diajak zina sama wanita. Dan wanita itu bukan sembarangan wanita, dan bukan sidin wa jamal, dia punya jabatan, punya pangkat, cantik bisa. Faqala inni akhafullah, kemudian mengatakan aku takut kepada Allah. Nah ini yang jangan sampai dari kita itu ada yang ingin diuji dengan ujian itu belum tentu lulus. Alhamdulillah. Yang keenam adalah warajulun, ini yang keenam. Yang ketiga warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'amaha. Ini terakhir sih. Dari yang keenam itu warajulun ta'allaha khaliyan fafadat aina, orang yang berdoa dalam riwayatnya itu berzikir sendirian dalam itu, kemudian meneteskan air. Jadi malam kita bermunajat, istighfar kepada Allah Ta'ala, mengingat dosa-dosanya, atau mungkin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ada penyebutkan tentang neraka, tentang apa, hatinya berdoa terus menangis, kan jilat dulu ya, seperti itu. Nah ini 6 golongan ya, 7 golongan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan di hari itu kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya sedekah yang tatabbu Bapak Ibu itu lebih utama di rahasia. Kemudian sama-sama bersedekah, dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi sakit-sakitan, apalagi sakaratul maut, itu lebih besar pahalanya ketika panjenengan sedekah dalam kondisi sehat. Nah, soalnya orang kalau sudah mau mati Pak masih emas sak masjid ada kelas loh, terus sampai mati menesok kayak ngomong semuanya itu ya kan? Gitu. Jadi sedekah dalam kondisi sehat itu lebih utama daripada yang lain. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ayo sedekah tidak belum ajro. Sedekah nopo wahai Nabi yang paling besar pahalanya. Nabi SAW menjawab. Ada jawabannya Bapak Ibu. Bila mengatakan anta sadaqah wa anta shahihun syakir, jika kamu bersedekah dan kondisimu itu sehat dan pelit. Sehat dan pelit. Apa itu pelit itu? Takhshal faqr, kamu takut miskin, wa ta'lul ghina, dan ingin kaya. Wala tubdil, kemudian kamu tidak menunda. Jadi arti sehat dan pelit itu takhshal faqr, kamu takut miskin, wa ta'lul ghina, ingin kaya, wala tubdil, tapi sedekah itu tidak pernah
sedekah yang paling besar pahalanya. Hatta idza balaghatil hulqu, hingga ketika nyawa sampai tenggorokan, kulta ini baru ngomong di bulan yang kada untuk si bulan sekian, di bulan yang kada untuk si bulan sekian, pokoknya di bulan padahal harta itu sudah milik si bulan. Orang dalam kondisi sakaratul maut, nyawa sampai sini kan sakaratul maut Bapak Ibu. Itu kira-kira hidupnya berapa lama lagi nyawa sampai sini? Akhirnya kelak aja. Iya, bukannya nunggu seorang kasih tapi dilukas baik dengan detik ya. Kayak buru-buru terus hilang gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti itu orang akhirnya masih ada, ngomong pun masih diterima. Dan dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, andaikan dia memberikan wasiat dari bulan sekian itu sudah tidak sah, karena dia pasti mati sehingga harta milik dia itu sudah beralih kepada ahli waris. Jadi sama dengan dia itu ya mensedekahkan harta milik ahli waris. Ini tentang sedekah. Dan sama-sama sedekah Bapak Ibu, di saat zaman orang sangat membutuhkan itu juga jauh lebih utama. Misalkan panggilan bersedekah di hari yang kelaparan jahiliyah, kayak di Palestina sekarang yang mereka memang diboikot, bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk, ya, apa-apa mahal, air susah, semuanya susah. Nah, kalau ada orang bersedekah di hari yang penuh dengan kelaparan itu juga jauh lebih besar pahalanya. Apa dalilnya Bapak Ibu? Dalam surat Al-Baqarah, fi yaumin dzi masghaba, atau memberi makan di hari yang penuh dengan kelaparan. Masghaba itu kelaparan. Kemudian sama-sama sedekah Bapak Ibu, sama-sama sedekah, sama-sama nominalnya, sama-sama di zaman penuh hajat, ini diberikan kepada kerabat yang masih ada hubungan rahim dengan yang selain kerabat, itu jauh lebih besar pahalanya kalau diberikan kepada kerabat yang masih ada hubungan rahim. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedekah wasilah, sedekah dan silah itu yang rahim, silaturahim. Jadi yang benar itu silaturahim, bukan silaturahmi. Silaturahim itu salah, rahim itu dulu. Silaturahim jadi nyambung rahim. Ya. Kemudian meskipun Bapak Ibu sedekah itu sangat besar pahalanya ya, tetapi kalau panjenengan punya hutang itu lebih wajib bayar hutang dulu baru bersedekah. Bersedekah perlu sedekah jadi kawan bayar hutang itu beda. Sedekah itu sunnah, bayar hutang wajib. Ya, seperti itu. Langsung Bapak Ibu kita menuju hadis pertama. Ya. Dia hadis pertama, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada dalam hadis, kemudian Nabi menyebutkan hadisnya, wabihi, dan di dalam hadis itu ada satu golongan yang berkaitan dengan masalah sedekah. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha, seseorang yang bersedekah, yang mengeluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu, hingga tidak ngerti ya tangan kirinya ma'rufil yaminuhu, apa yang diikhfakan oleh tangan kanan. Ini
pelajaran apa Bapak Ibu? Pelajaran dari hadis ini bahwasanya yang namanya hari kebangkitan, hari pembalasan itu merupakan prinsip darurat, prinsip wajib yang semua orang beriman itu mukmin pasti mengimaninya. Kalau ada orang yang beriman tapi tidak mengatakan tidak ada hari akhirat, mengatakan tidak ada pembalasan, mengatakan tidak ada kebangkitan, itu bukan beriman, itu kafir itu. Jadi yang namanya beriman itu pasti beriman kepada hari kiamat. Dan yang namanya kiamat apa-apa yang terjadi setelah mati. Jadi siapapun yang meninggal dunia itu kiamat sudah berjalan. Jadi termasuk kiamat itu ada surga, ada neraka, ada timbangan, ada sirat, yang ada apa lagi? Ada kebangkitan, ada pembalasan, ada hisab. Itu semua masuk dalam bagian kiamat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pelajaran penting kepada kita bahwa pada hari kiamat matahari itu menjadi sangat dekat, Pak. Menjadi sangat dekat. Itu di padang mahsyar. Sehingga orang-orang yang pada keringetan ya, orang-orang pada keringetan. Ada yang keringetnya itu sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua pinggangnya, ada yang sampai dada, ada yang sampai tenggelam berdes. Nah makanya mereka ini yang tukang sedekah ini sembunyi-sembunyi sedekahnya. Loh, saat kalau sedekah tapi tidak sembunyi-sembunyi, apakah mendapat naungan? Loh, di sini ada menyebutkan yang merahasiakan. Ya, wabahulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfa. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya, dia menyembunyikan, bukan menampakkan. Maksudnya menampakkan boleh, gitu loh. Berarti yang mendapat naungan itu yang bersedekah dengan sembunyi. Gimana sedekah sembunyi? Yang jenengan cari aja orang di rumah sakit tidak sembahyang itu. Langsung datang lagi, sembahyang itu loh. Bayangan aja ngomong. Penting perayaan jalurnya suruh boleh kan gitu Pak. Atau di masjid-masjid sekarang kan banyak QR kan. Jadi atau masjid tadi pasang motor Pak. Jadi misalnya ada bus tadi pengen ada dia gitu tahu gitu. Ada. Jadi bisa ada. Alhamdulillah. Jadi ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu matahari menjadi sangat dekat. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu tentang keutamaan sedekah. Dan sedekah itu penyebab terbesar orang bahagia di akhirat. Juga menjelaskan bahwa di sini tentang keutamaan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ustaz, saya sudah bersedekah sembunyi-sembunyi, yang orang itu tahu aja dan tidak ada masalah. Yang penting niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang Bapak Ibu yang dia itu melakukan amal kebaikan hanya untuk Allah itu. Tapi ada orang yang tahu. Akhirnya semua orang tahu, gara-gara dia tahu kan itu gimana hukumnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka busyra ajlil mu'min, atau tilka ajlul busyra mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada seorang mukmin. Hadis berikutnya Bapak Ibu, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap orang di bawah naungan sedekahnya, hatta yusalla bainan nas, hingga diberi keputusan di antara manusia. Berarti Bapak Ibu amal soleh yang panjenengan lakukan sekarang ini abstrak.
nggak ada wujudnya. Ya baik amal soleh, amal buruk itu nggak kelihatan sekarang. Tapi nanti pada hari kiamat, sejak orang meninggal dunia, amal soleh, amal buruk itu ada wujudnya. Nah, apa dalilnya ini? Jadi saudara ini kan menjadi penaung kan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ri'in, setiap orang dihili sedekah ini di bawah naungan sedekahnya. Berarti kan menjelaskan kepanasan semua orang. Cuma yang kita sedekah harusnya ngayomi gitu. Ada yang ngademi gitu Bapak Ibu. Ya sama seperti Al-Quran kan kata Nabi, Quran itu nanti datangnya jadikan baca dengan datang Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Tapi namun yakni karena dia akan datang yaumul qiyamah pada hari kiamat datang kan. Syafi'an menjadi pemberi syafaat di ashabi bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat Al-Baqarah sama Ali Imran kan? Itu kan namanya Az-Zahrawan, ya namanya Az-Zahrawan. Itu nanti Bapak Ibu orang yang sering baca Al-Baqarah dan Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang pada hari kiamat seakan-akan dia itu dua awan. Wabalatan au goyayatan dalam bahasa hadis ya. Jadi seperti dua awan yang akan menaungi orang yang membacanya. Gitu. Dan pada hadis Bara bin Azib yang panjang, seorang mukmin Bapak Ibu setelah dia ditanya malaikat, siapa malaikat yang berkuburan itu, lalu ingkar lagi kan bertanya ya tentang man rabbuka, dinuka, agamamu, mana rajulul ladzi ursila ilaik, siapa laki-laki yang diutus kepada Nabi Muhammad maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kan selesai datang wayati rajulul hasanul wajhi, datang kepadanya seseorang yang sangat tampan wajahnya, hasanul wajhi, hasanul thiyab, sangat indah pakaiannya, hasanul rih, baunya sangat harum. Terus dia bertanya, "Man anta?" Cinta dia. Fawajhuka wajhul ladzi ya'ti bil khair, wajah sampai untuk orang yang membawa kebaikan. Itu klien konten bertanya begitu Pak. Jawabannya apa? Ana amal lukas soleh. Aku adalah amal soleh. Jadi amal soleh yang dengan kerjakan itu Bapak Ibu nanti akan wujudnya. Sejak kapan wujud itu bermula? Ya sejak orang meninggal dunia. Jadi amal itu akan wujudnya. Jadi pelajaran dari ayat ini adalah anjuran perintah untuk mengeluarkan sedekah atau dan sedekah itu di samping menyebab terbesar kebahagiaan akhirat, juga menyebab terbesar seseorang mendapat keringanan ya dari petaka-petaka hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain yang masuk dalam sedekah juga, karena pasangan mukmin kurbatan min qurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan petaka seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya petaka-petaka akhirat. Kemudian Bapak Ibu, orang yang menunaikan sedekah atau ini pada hari kiamat sebagaimana dalam hadis itu senantiasa dinaungi Allah Ta'ala sampai yang namanya keputusan selesai. Jadi di padang mahsyar sangat lama. Di padang mahsyar itu sangat lama sampai Allah menjelaskan saking lamanya itu seperti dalam surat An-Nazi'at yang terakhir di mana bunyinya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa
illa asyiyatan aw duhaha, karena seakan-akan mereka yauma yarawna, ketika melihat kiamat, lam yalbatu, tidak menetap di dunia illa asyiyatan aw duhaha, kecuali waktu asar atau waktu duha. Jadi saking ramainya di pada masyarakat, makanya orang-orang tak kuat, kata Allah itu tak jelas ini gimana gitu. Gak jelas itu maksudnya karuan nama suarga, nama itu suarga kayak nama na'udzubillah dan rokok. Makanya lama gak jelas Pak. Cuma orang beriman kan ada banyak berdapat tahun kan ya, menjadikan semuanya ada berapa tahun kan mudah-mudahan. Jadi berdapat tahun semuanya itu ribut, gak karu-karuan, kami seperti itu Pak. Makanya kemudian minta syafaat tahunnya Nabi ada butuh orang Nabi ada yang Nabi tidak bisa dulu atau jalur anak soal aku gitu. Aku mikir aku sendiri yang belum mesti selamat kok, mikir apa yang beliau gitu. Terus tergila tuh Nabi Nuh gitu kan. Datang ke dulu, Nabi ya Allah, Nabi Nuh sampai gini-gini tolong kok tidak ada kondisi kita gitu. Tapi para Nabi itu gak bersama mereka, ada tempat sendiri mereka. Kalau orang beriman aja mendapat tahunan, apalagi Nabi kan, itu mereka ada tempat khusus gitu. Nabi Nuh sama gak bisa memberikan ya. Terus pergilah ke Nabi Ibrahim. Nabi Nuh juga begitu, gak bisa memberikan. Pergilah kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Sama pembunuh ke Nabi Musa, penjara oleh gitu. Wah, disulkan sekali namanya Allah soalnya setelah melakukan kesalahan. Jadi masing-masing Nabi itu mereka menyebutkan kesalahannya. Nabi ada menyebutkan kesalahannya, Nabi menyebutkan kesalahan, Nabi menyebutkan kesalahannya, Nabi Musa menyebutkan kesalahannya karena membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh itu. Yang disebutkan dalam surat Al-Qasas bahwa kazzabu Musa faqadu alaih. Jadi Nabi Musa itu memukulnya, meninggal mati Pak, orang Kipti. Terus bergerak kepada Nabi Isa, datang Nabi Isa butuh gitu. Nabi Isa ngomong ya Allah, dapat jalur aku suka soalnya aku ke ibuku dijadikan sebagai Tuhan dari selain Allah gitu. Baru ini bergerak kepada akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW itu kondisi ini Pak, lama itu. Ya ini hadisnya saya bacakan ini. Idza kana yaumul qiyamah, ketika datang kiamat, udniyatis syamsu minal ibad, matahari itu didekatkan kepada hamba, hatta jatuna ala qadri mil, hingga jarak matahari dengan manusia itu seukuran 1 mil, ini atau 2 mil. Nah ini dalam riwayat lain itu perawi hadis mengatakan tidak ngerti yang dimaksud dengan mil itu mil jarak atau mil botol celak atau celak ini. Dulu botol celak itu kan jadi bentuk kuningan itu Pak ya, dimasukkan serai seritnya ya. Nah itu tuh mil dalam bahasa Arab. Dia perawi hadis mengatakan aku tidak ngerti mil itu jarak atau mil botol celak. Fatas baru sehingga matahari itu membuat mereka meleleh berkeringat ya. Wa yakunal amalu ala qadri a'malihim, dan keringat itu sesuai kadar amal perbuatan mereka. Minhum man ya'khudhuhu ala aqibai, ada yang keringatnya itu sampai menenggelamkan kedua kemitnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwai, ada yang menenggelamkan sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljibuhu iljaman, dan di antara mereka yang tenggelam terus. Alhamdulillah, bayangkan seperti itu. Dan sekali lagi tadi ini Bapak Ibu menetapkan tentang hisab pada hari kiamat. Ini masalah akidah yang wajib kita imani Pak. Jadi kalau orang beriman terus mengatakan tidak ada
bisa, nggak ada sebab, nggak ada terakhir, kafir namanya. Ya, seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu monggo silakan. Pinjam, tapi ini nggak ada perjanjian setiap pengembaliannya pada yang pinjam itu dikasih kelebihan. Oke, jadi beliau bertanya, ini ada orang meminjami orang, nggak ada perjanjian. Intinya dia meminjamkan 1 juta yang balik 1 juta kapan pun kan gitu. Cuma orang yang dipinjami ini ketika mengembalikan itu nambahin. Itu boleh diterima atau tidak? Boleh halal selama yang mengutangi tidak jalur. Nah, kalau jalur itulah itu yang riba tidak boleh. Tapi kalau memang sebagai bentuk rasa terima kasih, terus mengembalikan dia lebih banyak tanpa diminta, tidak menjadi masalah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah ditagih sama orang yang mati. Jadi beliau punya utang gitu, punya utang, terus ditagih. Nabi bertanya kepada para sahabat, turun maksud yang gitu yang sebesar dari orang dia. Loh, tidak ada Nabi, ada orang lebih bagus loh gitu. Terus tidak mau kenok karena sebaik-baiknya itu adalah yang paling bagus ketika melunasi. Jadi kalau misalnya dulu itu pinjamnya 1 juta gitu kan, 1 juta itu kalau sekarang itu seorang 3 juta. Nah ini namanya orang ngerti ya, orang pengertian dan orang yang bisa memahami orang lain terus. Saya dia 1 juta itu berkait 3 juta, saya kita bahas 3 juta itu kita berapa baterai kilo jangan tidak minta kok. Tapi ada dalam seperti itu, tidak ada rasa seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman, ayyuma muslimin orang muslim mana saja, kasa musliman tauban ala ulyin yang memberi pakaian kepada seorang muslim ala ulyin karena dia telanjang ya. Maksudnya nggak punya baju. Kasahullahu min khudril jannah, niscaya Allah memberinya pakaian dari khudril jannah itu pakaian surga berwarna hijau. Amr itu kan hijau. Wa ayyuma muslimin dan siapapun muslim at'ama musliman ala ju'in yang memberi makan seorang muslim ketika lapar ya. At'amahullah min thimaril jannah, Allah akan memberikan makan kepadanya dari buah-buahan surga. Jadi sama-sama saudara memberikan makan akan diberikan kepada orang yang lapar dengan diberikan kepada orang yang kenyang. Ini kan lapar pokoknya. Ini lapar ini. Itu lebih besar pahalanya diberikan kepada orang yang lapar. Gitu loh, makanya jadikan makanan segala sing lapar. Nah orang kenyang loh Pak, masih dikasih kue dan kenyang nggak enak. Tapi kondisi lapar, orang ikan diberi itu ya enak. Ya. Jadi ini apa? Ala ju'in kata Nabi ketika wa ayyuma muslimin, muslim manapun saqa musliman ala dhama yang memberi minum orang muslim ketika hausnya, saqahullahu minar rahiqil maktub, niscaya Allah memberinya minuman dari ar-rahiqil maktub. Jadi ar-rahiq al-maktub, ar-rahiq itu
minuman yang murni, kalau itu tidak ada campuran apapun ya. Makhluk itu yang ditutup rapat, disegel, dilap ya, bahasa terjemahnya dilap, disegel. Jadi itu artinya itu makhluk. Kita menulis wabida dikabar yadana bersih udana besur wabisa juhu bintasni ayat yashrob bihan bukan di dalam kata-kata ini. Jadi golongan manusia kan ada tiga. Pertama itu masyarakat itu ulaikan muqarrabun. Jadi orang muqarrab, mereka ini yang masuk surga pertama kali tanpa ada hisab. Jadi nggak pakai melewati yang namanya timbangan, nggak pakai melewati yang namanya pembagian catatan amal. Ya, bahkan kemungkinan mereka juga nggak melewati jembatan sirot lah, gitu loh. Ada kan melewati celik bertutup apa mungkin mau bilang paling celik gitu. Tapi mereka nggak pakai apa melewati jembatan sirot, karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan asyaratul uzma tadi Pak, yang mereka itu ketika di padang mahsyar mendapatkan naungan. Ketika Nabi sudah memberikan syafaatnya, itu mereka langsung masuk surga melalui pintu khusus namanya Al-Babul Aiman, pintu sebelah kanan surga. Yang lebarnya itu selebar jarak antara kota Makkah dengan kota Hijaz di Bahrain, atau antara kota Makkah dengan kota Busra. Busra itu perbatasan Syria dengan Turki, Bapak Ibu. Nah itu kalau diukur itu jaraknya antara 1160 sampai 1250 km. Itu yang namanya Al-Babul Aiman ini. Jadi mereka punya pintu khusus Pak. Ada selain mereka itu berada dalam tempat gelap, mau melewati jembatan sirot. Berarti kan maknanya mereka itu apa? Tidak pakai sirot-sirotan gitu. Nah itu mereka punya perhitungan khusus Pak, namanya tasni. Adapun yang ar-rahim kita menghubis wabida dikabar yadana menceritakan itu minuman golongan kedua, yaitu ashabul yamin. Ar-rahim waktu ini ada campuran sedikit dari tasnim tadi. Ada pun kalau minumnya tasnim toh, gitu. Minumnya tasnim toh. Tidak tahu gimana rasanya itu. Dan golongan yang ketiga siapa begitu? Ashabul shimal. Mereka yang mendapat catatan amalnya dari tangan di kiwo, tangan di kiri. Ya kalau ashabul itu dari tangan kanan. Ini hadisnya Hasan itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pelajaran pertama dari hadis ini ya sama ya seperti hadis sebelumnya, penjelasan tentang keutamaan sedekah tatawwu ya. Dan dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk banyak bersedekah tatawwu, karena sedekah tatawwu itu salah satu sebab mendapat nikmat surga. Pelajaran berikutnya, sedekah yang paling afdol itu ketika dikeluarkan satu bulan, saat orang butuh pakaian, saat orang butuh minum. Nah, makanya tadi kami menyebutkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kasa musliman tauban ala uryen. Uryen itu ketika tidak punya baju. Kemudian ala ju'in ketika lapar. Kemudian ala domain ketika apa? Domain ketika haus. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang nikmat surga Pak. Jadi nikmat surga itu macam-macam. Ada yang berupa pakaian hijau, ada yang berupa buah-buahan surga, ada yang berupa rahimul makhtum ya. Dan yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis amal
perbuatan. Ada pertanyaan? Kita tambah satu hadis lagi berapa itu baru kemudian kita selesaikan. Wa ana Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda dengan ta'un, dan mulailah dengan orang yang kamu wajib menafkahinya. Jadi wabda dengan ta'un, mulailah dengan orang yang kamu wajib menafkahi. Maksudnya ojo sedekah dhisik, anak bojo dulu kewajiban pokok. Kalau yang wajib sudah baru kamu bersedekah. Itu maksudnya. Kalau misalkan sedekah dulu sampai habis sementara kewajiban belum tertunaikan, malah belum dosa. Ya kayak tadi itu, utang itu dibayar tapi sedekah. Mending sampean bayar utang dulu baru bersedekah. Wa khairus shadaqati ma kana 'inda dzillah, dan sebaik-baik sedekah maka na'udzubillah itu dalam riwayat lain itu yang masih menyisakan kekayaan. Maksudnya sampai bersedekah bapak ibu tapi harta itu masih ada. Jangan bersedekah sampai entek belas gak ada apa-apa, modal-modal gak apa, itu salah. Kan ada orang yang bersedekah kalau dia sudah ngomong sampai gak mau apa-apa buat anak bujune. Tapi ini juga kembali kepada iman Bapak Ibu. Kalau setingkat Abu Bakar imannya, itu kan apa saya kamu sisakan buat keluarga? Kan gitu kita Nabi kan. Cukuplah Allah dan Rasulnya kan gitu. Sampai orang bilang dari sembarang waktu akan itu ini. Karena orang itu kan ketika ditanya aku masih menyisakan separuh. Gitu. Nah, kalau ada ini itu malah sesuai dengan perbuatan umat. Tapi orang itu imannya beda-beda, Pak. Nah, cuma kan Nabi kan tidak menuntut orang itu harus seperti imannya Abu Bakar. Jadi benar-benar rata-rata iman orang itu ya apa gitu. Karena kadang ada orang itu kalau seperti Abu Bakar imannya tidak masalah. Tapi ada orang yang kalau imannya nggak sampai seperti itu bisa-bisa malah murtad terlalu mengkasihnya begitu, gitu. Nah ini untuk standar kaum beriman. Sebaik-baik sedekah itu yang masih menyisakan kekayaan. Jadi masih ada. Andaikan dia meninggal, anak itu masih ada dan mendapatkan warisan. Wa ma yasta'fif, dan siapapun yang yasta'fif itu bapak ibu mencari infak. Infak itu adalah berusaha untuk berhenti dari yang haram. Kita menjauhi yang haram. Makanya rajulun abid itu yang menjauhi perkara haram. Termasuk infak itu tidak mau jalur-jalur, gitu. Barang siapa yang tidak mau jalur-jalur, istilahnya Allah mencukupinya, gitu artinya. Dan barang siapa yang dia menjauhkan diri dari maksiat, niscaya Allah menjaganya dari neraka. Wa man yastaghni yughnihillahu, dan barang siapa yang merasa kaya, maksudnya itu mental kaya, jadi tidak mau minta meskipun butuh, niscaya Allah membuatnya kaya. Jadi yang dimaksud dengan tangan yang di atas itu tangan yang memberi Bapak Ibu, dan tangan yang di bawah adalah tangan yang diberi. Nah, kenapa Nabi mengatakan lebih baik tangan yang di atas? Karena dia tangan yang berbuat baik, karena dia tangan yang berinfak. Nah, ada ini anjuran kepada orang-orang kaya untuk senantiasa berbuat ihsan, memberikan kepada orang yang membutuhkan, yang menghibur saudaranya yang miskin dengan kelebihan hartanya. Jadi sudah kita baca ayatnya ya, Allah berfirman
dalam Al-Baqarah 245 itu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Kemudian makna hadis ini wa khairus shadaqati ma kana ghina, artinya adalah sedekah itu keluarkan dari harta yang lebih dari kebutuhan wajib. Jadi maksudnya sama kan punya kebutuhan, punya anak, punya istri, ya kan, punya utang, yang lebih dari yang wajib itu, itulah yang sebaik-baik sedekah. Ya sedekah itu maknanya wa khairu shadaqati maka angkati ringan itu Pak. Insyaallah demikian, Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Halo, Allah Syekh Hanif. Orang miskin itu ada dua tipe ya. Ya. Ada yang ditambahkan, ada yang tidak ditambahkan. Nah, pertanyaan saya, yang tidak ditambahkan itu, apakah ketika kita, artinya di situ kan diperlukan kepekaan sosial. Nah, apakah ini nanti yang setahu saya itu ini hubungannya dengan apakah kalian merasa masuk surga itu ada orang-orang seperti itu sekarang, tapi kalian tidak tahu. Maksudnya dengan hal itu apakah kalian masuk surga? Iya, jadi memang para beriman diperintahkan hanya menampakkan kebutuhannya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang miskin tapi tidak menampakkan kemiskinan, ya itu yang namanya mahrum. Ya namanya mahrum. Makanya dalam surat Al-Ma'arij itu Allah mengatakan Isa'il wal mahrum. Jadi dia memberikan harta kepada as-sa'il yang minta-minta, wal mahrum itu dia itu butuh, tapi dia tadi itu waman yasta'tib, jadi Allah dia menampakkan tidak minta-minta. Jadi mahrum itu dia dianamkan dari rezeki tapi nggak mau minta. Dan banyak dari dalil itu kita disuruh mencari mereka. Maka terkadang yang minta-minta itu kan malah pura-pura, gitu. Seperti itu. Dan kalau yang tadi yang disampaikan mereka menjadi penghuni surga, namanya apakah yang merasa masuk surga ada sekitar kalian, ada maksudnya orang seperti itu merasa masuk surga, gimana? Maksudnya itu luput dari campuran orang-orang yang punya gitu. Maksudnya jangan merasa masuk surga kalau nggak ngajak mereka, gitu. Maksudnya luput dari dari orang-orang yang punya itu, yang punya harta. Oh, maksudnya mereka juga dikasih karena nggak ketok, gitu. Iya, memang disuruh mencari. Dan kita juga tahu dalam kondisi orang yang tetangga sama tetangga kan orang yang jauh dulu di jalan itu ada yang dia butuh tapi tidak minta, dan kondisi rumah yang kita juga tahu seperti apa kan seperti itu. Tak maksudnya pertanyaan saya. Ya Allah. Ada yang mau silakan. Orang akan meninggal, dari orang masuk surga. Bagaimana dengan orang yang akan meninggal? Sebenarnya itu dia itu paling 300 triliun. Akhirnya akhirnya juga gratis sama pemerintah. Bagaimana? Ucapan la ilaha illallah. Jadi maksudnya yang korupsi itu kan 300 triliun. Mau mati? Terus meninggal, mama meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Apa
masih tetap masuk surga gitu Ustaz. Masuk dalam surga. Jadi gini loh. Jadi siapapun meskipun orang kafir sekalipun ya, meskipun orang kafir sekalipun, kalau ketika mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah tetap masuk surga. Karena itu tanda Islam. Nah, jadi begini, andaikan dia itu ya sudah mencuri 300 triliun sebenarnya, terus mau dihukum mati, tembak la ilaha illallah dor dihukum mati, berarti dia bisa dia muslim juga. Masa saya tidak terima gitu. Cuma kan karena biasanya orang itu tergantung kepada amal-amal yang dulu. Jadi kalau orang wallahu a'lam ya, mudah-mudahan jauh paham atau murah ya, dan paham mengetahui hati hamba. Orang yang pelacur aja ya memberi minum anjing dia pun ya sama Allah. Coba kalau misalnya kita sama manusia dari pelacur ya, terus pelacur itu ngasih minum anjing paling luar demi anak lagi sih. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah itu mengampuni kan dengan jelas ya. Sementara ada dalam ayat itu wanita tukang sholat, tukang puasa, tukang sholat, tapi yang ini itu menyakiti orang. Kata Nabi dia di neraka. Gitu. Jadi kalau misalnya andaikan dia berbuat dosa sebanyak apapun, tapi kemudian tobat dan mengucapkan la ilaha illallah lancar mati, meskipun matinya dipancung, diisos, dia penghuni surga. Karena mengatakan kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Syaratnya dia tahu gitu Pak. Ya cuma ya karena kadang-kadang orang itu kalau dosanya sedang banyak, biasanya dosanya itu yang mengganggu dia untuk satu. Makanya kan ada orang datang sama Hasan Basri, saya ingin sholat malam bangun itu gak bangun. Jawabannya Pak, lantan mereka makhluk mengungkapkan, ketahuilah kamu itu oleh diharamkan dan dibelenggu. Kabalah kamu bukannya membelenggu kamu sehingga gak bisa bangun, itu dosa. Tapi kita juga gak bisa mengatakan orang itu. Jadi secara umum begitu Pak. Tapi ada juga orang-orang yang sudah tulus ya. Dulu itu ada di Campur. Itu bukan di kampung ya, di daerah istri saya itu adalah nakal ke awal sampai kemudian pas orang bangun masjid itu kok milih bangun masjid, padahal ya jangan masjid gitu. Dan orang tahu itu nakal, ya mereka memang itu. Tapi ketika di akhir hayatnya yang dia sakit-sakitkan itu dalam kondisi sakit ingin bangun masjid, ingin bangun ngecor gitu kan dicor dulu kan ngecornya kan tidak pakai yang menurut tapi kayak tembok kuning gitu kan. Itu jadi bela-belain keluar pada sakit. Nah kemudian tidak lama setelah itu meninggal dan meninggalnya bagus, bisa mengucap la ilaha illallah apa gitu kan kita tidak tahu. Ya masih orang itu dulunya begitu, tapi ya mungkin tobat itu kita tidak tahu. Tapi itu bisa dilihat dengan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lancar. Itu sudah cerita, artinya sudah tanda yang nyata. Karena banyak orang ditanya, kenapa suami semua kan ada yang seperti itu. Ada orang ditanya itu kan jauh macam-macam Pak. Ya maksudnya ya yang tidak mati setelah dia minta dalam kondisi mau mati gitu. Itu kan ada. Ya tapi tetap andaikan dia korupsi sebanyak itu terus bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim jadi kan harus terima. Tapi pertanyaannya dia itu mau mati dan mengucapkan la ilaha illallah sudah. Atau orang mau mati? Sampai mati itu mengucapkan
dunia enak, akhirat enak boleh. Ya yang namanya hidayah tidak semudah itu. Saya dari pas umroh kami, pas umroh itu semua orang pada pergi masjid, turunnya itu ada jemaah Indonesia. Itu banyak orang itu pada mau berhenti, jadi parkir setelah mau cari makan. Saya cuma ngomong kayak gitu. Jauh-jauh dari Medina, dari Indonesia ke Medina, itu dari makan tak itu ada. Terus saya lihat juga orang yang punya toko-toko itu semua pada pergi masjid, tokonya ditutup, itu lah masjid. Itu malah kami dengan jalan Pak. Itu ada, coba jaringan dengan percaya nak umroh dengan kutek no. Gitu, jadi hidayah tidak semudah itu, gitu, tidak semudah itu. Kecuali kalau orangnya benar-benar memang dia tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang korupsi itu memang haram. Dan Nabi itu wanti-wanti ya, jangan sampai masuk dalam tubuh kita bahkan haram. Kenapa? Karena untuk namanya doa nggak dikabulkan, ibadah tidak dikabulkan, jauh-jauh ibadah Pak masih merengek di alam menjalur dengan barang haram nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Itu saking banyak barang haram. Makanya ini saya katakan ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan gelontoran rahmatnya, kami orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya sama seperti tadi masih dibawa pergi sama Allah ke Madinah karena model orangnya begitu. Di saat sama orang pada pergi ke masjid untuk sholat, karena dia pergi untuk nilai makan, gitu loh. Maksudnya itu begini, ya tidak apa-apa sih makan, sholat itu juga tidak apa-apa. Cuma ya waktu segitunya sampai kalau ke Indonesia dan Madinah boleh apa? Panganan loh untuk didik kok sih. Mau sampai mati gak makan saya ini dan lain gitu. Ya saya nggak orang aja ya orang keadilan segitu gitu. Ya yang namanya orang begitu itu kan umroh kan cuma wisata ya. Terus bolak-balik ngomong ini coba saya pengen Medina ya kan gitu. Jadi orang begitu itu biasa umroh kayak bulan pelesiran gitu. Itu loh sementara ada begitu umroh gak sebab kan gitu. Jadi saya misalnya begitu KPU akan membuat saya ini soal Allah tips. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi